Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Kabar buruk untuk Timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri cedera, tapi tetap dipanggil Patrick Kluivert. Tragis. Witan Sulaiman tersisih dari Timnas Indonesia dan terpinggirkan di Persija Jakarta, ini alasannya. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Jelang laga krusial menghadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia mendapatkan kabar yang kurang menyenangkan. Salah satu pemain andalan mereka, Egy Maulana Fikri, mengalami cedera. Keadaan ini tentu menjadi pukulan berat bagi skuad Garuda yang tengah mempersiapkan diri menghadapi dua laga penting tersebut. Egy Maulana Fikri, yang kini memperkuat Dewa United, tidak terlihat dalam dua pertandingan terakhir timnya di Liga 1 2024-2025. Pada pertandingan melawan Semen Padang, yang berakhir dengan kemenangan telak 6-0 untuk Dewa United, nama Egy tidak ada di dalam daftar susunan pemain. Begitu pula ketika timnya kalah 0-1 dari Borneo FC, ia juga tak tampak di lapangan. Terakhir kali Egy bermain adalah saat Dewa United berhadapan dengan Persik Kediri. Dalam laga tersebut, Dewa United sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1. Namun, Egy hanya bermain selama 58 menit sebelum akhirnya digantikan oleh Septian Bagaskara. Fakta ini semakin menguatkan dugaan bahwa Egy memang tidak dalam kondisi terbaiknya. Namun, keputusan mengejutkan datang dari pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Meski Egy mengalami cedera, ia tetap dipanggil untuk bergabung dengan skuad Garuda. Keputusan ini tentu saja membuat banyak pihak bertanya-tanya, termasuk pelatih Dewa United, Jan-Olde Riekerin. Jan-Olde Riekerin mengaku bingung dengan keputusan Kluivert. Sebagai pelatih yang menangani Egy setiap hari di klub, ia tentu tahu betul kondisi pemainnya. Menurutnya, Egy masih belum sepenuhnya pulih, sehingga pemanggilan ini bisa menjadi keputusan yang berisiko. Saya tidak tahu kenapa Egy dipanggil, padahal dia masih cedera. Seharusnya kita bisa duduk bersama dan berdiskusi lebih dulu soal ini, ujar Riekerin dengan nada heran. Meskipun begitu, pelatih asal Belanda itu tetap memberikan izin kepada Egy untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Ia memahami betapa pentingnya Egy bagi skuad Garuda dan berharap staf medis Timnas bisa merawatnya dengan baik. Saya sudah berbicara dengan Egy. Saya bilang padanya bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk tetap bergabung dengan Timnas, ungkap Riekerin. Mereka, Timnas Indonesia, pasti akan merawatnya dengan baik. Jadi, ini juga bisa jadi keuntungan bagi kami di Dewa United, tambahnya. Menurut Riekerin, Egy adalah pemain yang sangat penting bagi Dewa United. Keberadaannya di lapangan mampu memberikan perbedaan bagi tim. Kecepatan, kreativitas, dan pengalaman Egy di level internasional membuatnya menjadi salah satu pemain kunci dalam skema permainan Dewa United. Namun, kondisi fisik Egy saat ini tentu menjadi tanda tanya besar. Apakah ia benar-benar siap untuk bertarung bersama Timnas Indonesia? Ataukah kehadirannya di skuad Garuda hanya sebatas formalitas? Selain Egy, dua pemain Dewa United lainnya juga mendapat panggilan dari Patrick Kluivert. Mereka adalah Ricky Kambuaya dan Septian Bagaskara. Berbeda dengan Egy, dua nama ini memang dalam kondisi fit dan siap memberikan kontribusi maksimal untuk Timnas Indonesia. Dengan bergabungnya tiga pemain dari Dewa United ke Timnas, Riekerin berharap mereka bisa mendapatkan pengalaman berharga dan kembali dengan kondisi yang lebih baik. Ia juga menegaskan bahwa kepergian mereka tidak akan terlalu berdampak negatif bagi timnya di kompetisi domestik. Kini, semua mata tertuju pada Egy Maulana Fikri. Apakah ia benar-benar bisa pulih tepat waktu dan memberikan kontribusi bagi Timnas Indonesia? Ataukah pemanggilan ini justru akan memperburuk kondisinya? Yang jelas, keputusan Patrick Kluivert ini menjadi perdebatan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Sebagian mendukung kehadiran Egy di Timnas, sementara yang lain menilai bahwa ia seharusnya fokus pada pemulihan di klub terlebih dahulu. Bagaimana kelanjutan kisah Egy Maulana Fikri bersama Timnas Indonesia? Apakah ia akan menjadi sosok kunci dalam pertandingan melawan Australia dan Bahrain? Ataukah justru ia harus menepi dan hanya menjadi penonton di bangku cadangan? Semua pertanyaan ini akan terjawab dalam beberapa hari ke depan. Tragis.
Witan Sulaiman tersisih dari timnas Indonesia dan terpinggirkan di Persija Jakarta ini alasannya. Kabar mengejutkan datang dari timnas Indonesia. Salah satu nama yang selama ini menjadi langganan skuad Garuda, Witan Sulaiman, tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret. Keputusan ini tentu mengundang tanda tanya besar, mengingat Witan adalah salah satu pemain yang hampir selalu mendapat tempat di timnas di era kepelatihan Shin Tae-yong. Nama Witan Sulaiman sendiri bukanlah sosok asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Pemain asal Palu, Sulawesi Tengah, ini telah lama menjadi bagian dari timnas sejak kelompok usia muda hingga level senior. Bahkan, berdasarkan data dari Transfermarkt, Witan telah mencatatkan 121 pertandingan bersama timnas Indonesia di berbagai kelompok umur, mulai dari U19 hingga senior. Di level senior, Witan telah tampil dalam 46 pertandingan dan menyumbangkan 9 gol untuk Garuda. Statistik yang cukup impresif untuk pemain yang baru melakoni debut di timnas senior pada 2021. Kepercayaan yang diberikan kepadanya tak lepas dari peran Shin Tae-yong, yang selalu memberikan kesempatan kepada Witan untuk tampil dalam berbagai turnamen. Bahkan, dalam 14 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang telah dijalani timnas Indonesia, Witan hanya 2 kali absen dari daftar skuad. Itu pun bukan karena dicoret, melainkan karena ia tengah menjalankan ibadah haji pada Juni 2024. Namun, di luar 2 pertandingan itu, Witan selalu menjadi bagian dari skuad Garuda. Tidak hanya itu, ia juga mendapatkan menit bermain yang cukup banyak. Meski tidak selalu turun sebagai starter atau bermain penuh selama 90 menit, Witan hanya 1 kali menjadi penghangat bangku cadangan. Momen itu terjadi pada November 2024, saat Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. Meski masuk dalam daftar susunan pemain, Witan tidak mendapatkan kesempatan tampil di laga tersebut. Kini, situasinya berubah drastis. Untuk pertama kalinya sejak debutnya di timnas senior, Witan benar-benar tersingkir dari skuad Garuda. Patrick Kluivert tampaknya memiliki pertimbangan lain dalam menyusun skuadnya, dan Witan tidak masuk dalam rencananya untuk periode Maret 2025. Bukan tanpa alasan Witan harus menerima kenyataan pahit ini. Di Persija Jakarta, tempat ia berkarir saat ini, situasi yang dihadapinya juga tidak lebih baik. Hingga pekan ke-25 Liga 1 2024-2025, pemain berusia 23 tahun itu masih kesulitan untuk mendapatkan menit bermain yang cukup. Dari total 22 kali tampil di Liga 1 musim ini, Witan hanya 9 kali dipercaya sebagai starter. Sisanya, ia lebih banyak masuk sebagai pemain pengganti. Tak hanya itu, kontribusinya di atas lapangan juga terbilang minim. Hingga saat ini, Witan belum mencetak 1 gol pun bagi Persija. Ia hanya mampu menyumbangkan 4 assist, angka yang terbilang rendah untuk pemain yang berposisi sebagai winger. Jika dibandingkan dengan pemain muda lainnya seperti Hoki Caraka, Witan tampak kalah bersinar. Hoki yang bermain untuk PSS Sleman bahkan sudah mencetak 3 gol dan 1 assist, meski jumlah pertandingannya lebih sedikit dari Witan. Performa yang kurang mengesankan ini tentu menjadi salah satu faktor utama mengapa Patrick Kluivert tidak memasukkannya ke dalam skuad timnas Indonesia. Keadaan semakin buruk bagi Witan ketika pelatih timnas, Patrick Kluivert, secara langsung datang ke stadion untuk menyaksikan laga Persija Jakarta. Sayangnya, di momen yang seharusnya bisa menjadi ajang pembuktian dirinya, Witan justru tidak mendapat menit bermain yang cukup dan tampil di bawah standar. Situasi ini pun pernah disinggung oleh Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca. Menurutnya, Witan masih kesulitan untuk meyakinkan pelatih Persija, Carlos Pena, agar memberinya kesempatan lebih banyak. Ketika latihan, semua pemain pasti berusaha untuk menunjukkan yang terbaik agar bisa masuk dalam line-up, ujar Prapanca pada Jumat, 21 Februari 2025. Namun, mungkin dari sudut pandang pelatih, Witan masih belum menunjukkan performa maksimal yang bisa membuatnya menjadi pilihan utama. Lebih lanjut, Prapanca juga mengakui bahwa ia bisa memahami alasan mengapa Witan tidak dipanggil ke timnas kali ini. Menurutnya, dengan semakin banyaknya pemain naturalisasi yang memperkuat skuad Garuda, persaingan di dalam tim menjadi lebih ketat. Jika melihat statistik dan performa pemain lain, mungkin wajar jika ada yang mulai tergeser dari skuad utama. Tapi kalau soal cedera, Witan dalam kondisi baik-baik saja, jelas Prapanca. Keputusan Patrick Kluivert untuk tidak membawa Witan ke timnas ini tentu menjadi pukulan telak bagi sang pemain. Setelah bertahun-tahun menjadi andalan Garuda, kini ia harus berjuang dari nol untuk kembali mendapatkan kepercayaan. Kini, pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini awal dari kejatuhan karir Witan Sulaiman di timnas Indonesia?
Ataukah ini hanya sekadar batu sandungan sementara yang akan membangkitkan semangatnya untuk kembali membuktikan diri? Yang jelas, dengan situasi yang ada saat ini, Witan harus segera mencari solusi untuk keluar dari kondisi sulit ini, baik di level klub maupun timnas. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.